Assalamualaikum rekan-rekan semua. Selamat berjumpa kembali di channel Melanie Darman dalam perkuliahan hukum acara peradilan agama. Banyak hal yang akan kita bahas dalam setiap pertemuan. So, ikuti videonya dari awal hingga akhir. Selamat menonton. Kita berjumpa kembali Bapak Ibu semua, rekan-rekan sahabat sekalian dalam perkuliahan hukum acara peradilan agama. Nah, pada pertemuan kali ini kita sampai pada pembahasan mengenai jawaban, replik, dan duplik di tahapan persidangan di pengadilan agama. Nah, istilah-istilah yang seperti tadi mungkin tidak asing lagi buat rekan-rekan semua ya, yang pernah berproses, ya pernah juga mendengar dan membaca artikel-artikel tentang proses persidangan di pengadilan agama. Nah, untuk jelasnya kita akan bahas dalam pembelajaran kali ini. Oke. Nah, ini sebenarnya masih rangkaian dalam tahapan persidangan ya. Jadi di awal teman-teman rekan-rekan sekalian kita tahu ada namanya gugatan. Nah, gugatan itu adalah hak dari penggugat atau warga negara ketika ada merasa hak-haknya dilanggar oleh warga negara lain ya, maka mereka boleh mengajukan gugatan. Dalam hal ini untuk pengadilan agama, maka ada wewenang dari pengadilan agama dilihat nanti di pasal 49 ya Undang-Undang Pengadilan Agama tentang apa saja yang boleh diajukan di pengadilan agama ya. Nah, kemudian dalam tahapan berikutnya gugatan tersebut ditujukan kepada person tertentu ya, bisa instansi tertentu yang kemudian memiliki hak jawab tentunya ya, hak jawab dari gugatan tadi ya. Nah, kemudian setelah ada jawaban maka kita masuk ke tahapannya yang berikutnya adalah replik. Replik itu sendiri juga hak yang dimiliki oleh penggugat untuk menjawab jawaban yang telah diberikan oleh tergugat terhadap gugatan yang dia ajukan. Selanjutnya setelah replik itu kita namakan duplik. Duplik itu adalah hak dari tergugat untuk memberikan bantahan kembali terhadap replik yang diajukan oleh penggugat. Nah, itu secara garis besar ya, linearnya secara garis besar tahapan yang dilalui dalam proses persidangan secara umum. Oke. Nah, kemudian kita lihat satu persatu. Dimulai dari jawaban ya atau eksepsi. Kita biasa juga mendengar istilah eksepsi. Oke. Nah, jawaban itu adalah hak dari tergugat untuk mengajukan keberatan terhadap gugatan yang disampaikan oleh penggugat. Nah, istilahnya keberatan ya. Nah, peluang untuk mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi juga terbuka di eksepsi. Biasanya apabila dalam proses sengketa ya antara penggugat dengan tergugat ada hal yang dirasa oleh tergugat juga merugikan dirinya sendiri, maka biasanya peluang untuk memberikan jawaban itu juga dimanfaatkan untuk melakukan gugatan balik ya, atau rekonvensi ini gitu. Nah, kita lihat di dalam RBG ya dan HIR juga kita temukan dasar hukum dari gugatan rekonvensi ini. Nah, itu di pasal 132 huruf A di HIR ya, kita bacakan. Dalam tiap-tiap perkara, maka si tergugat berhak akan memasukkan tuntutan melawan atau pendakwaan balik atau rekonvensi gitu ya. Nah, jadi ada dibuka peluang ya untuk melakukan gugatan balik. Nah, tujuan dari gugatan rekonvensi biasanya adalah untuk mengimbangi gugatan penggugat agar sama-sama dapat diperiksa sekaligus di persidangan dan untuk perkara atau untuk persoalan yang sama. Ya, biasanya contoh kalau gugatan cerai misalnya, gugatan cerai dimasukkan oleh misalnya suaminya dan biasanya bisa saja istrinya juga melakukan gugat balik misalnya untuk hak asuh anak misalnya seperti itu ya, itu bisa dilakukan. Jadi maksudnya agar persoalan itu bisa tuntas dalam
satu tahapan dalam satu rangkaian persidangan. Jadi tidak dimasukkan lagi gugatan lain untuk hak-hak tertentu yang masih dalam rangkaian yang sama gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah adanya jawaban, maka diberikan hak juga kepada penggugat untuk kembali memberikan tanggapan terhadap jawaban dari tergugat. Ya. Jadi replik itu berasal dari gabungan dua kata, yaitu kembali dan plik ya menjawab gitu. Ya, kewajiban menjawab. Jadi kewajiban kembali untuk menjawab ya. Nah, dalam konteks hukum replik itu adalah jawaban ya, balasan gitu. Nah, replik itu dapat diajukan lisan ataupun tertulis. Ya, jadi di dalam praktek persidangan yang kita ketahui ada praktek persidangan yang juga simple yang mudah gitu. Tidak seluruhnya replik itu harus diajukan secara tertulis. Kalau kita menghadapi suatu perkara dan sengketa yang cukup rumit ya, seperti mungkin hak waris ya, ataupun pembagian harta bersama ya, mungkin untuk replik sangat jarang kita temukan orang mengajukannya secara lisan. Nah, tetapi kalau misalnya untuk perceraian ya, biasanya sering kita temukan replik itu secara lisan, di mana penggugat itu hanya kembali menjawab dengan lisan di persidangan yang sama gitu. Jadi cukup mempersingkat waktu ya. Jadi terkait masalah format replik atau cara penyusunannya, ya replik itu dapat disusun dengan mengikuti poin-poin jawaban dari tergugat. Ya, jadi kita bisa menjawab replik itu poin per poin dari apa yang disampaikan oleh tergugat. Ya. Jadi lebih detail dan lebih mengena. Jadi tidak menjawab hanya secara global, langsung poin per poinnya. Nah, kemudian kita masuk kepada duplik. Okay. Nah, duplik adalah jawaban tergugat atas replik yang diajukan oleh penggugat. Ya, duplik itu diajukan untuk meneguhkan jawaban yang umumnya berisi penolakan terhadap gugatan atau replik dari penggugat. Sama seperti halnya replik, duplik juga dapat diajukan secara lisan, ya, ataupun juga tertulis. Ya, jadi kalau untuk tertulis tentu lebih detail, lebih rinci, ya, dan lebih tersimpan ya, lebih terdokumen gitu. Sedangkan untuk lisan itu lebih simpel, lebih sederhana ya, dan tidak memakan waktu yang terlalu banyak. Nah, kemudian duplik itu biasanya memuat pembelaan atas dalil yang diajukan penggugat dalam repliknya yang disertai dengan uraian bukti untuk memperkuat bantahan. Nah, jadi ada uraian bukti tentu belum dalam bentuk pengajuan, cuman hanya bentuk uraian yang dalam tahapan selanjutnya akan ada juga agenda pembuktian. Oke. Kemudian kita juga lihat apa yang menjadi dasar hukum dari replik. Itu kita temukan replik dalam pasal 70 RV atau Reglement of the Rechtsvordering. Ya. Nah, pasal 70 menerangkan bahwa bila penggugat berpendapat ada alasan-alasan untuk memanggil seseorang untuk menanggungnya, maka ia harus mengajukan permohonan untuk itu dengan kesimpulan yang disertai alasan-alasan pada hari ia harus mengajukan jawaban atau replik. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa hukum acara memberikan ruang untuk menjawab atau membantah jawaban yang diberikan oleh tergugat. Ya. Kemudian selanjutnya kita lihat dasar hukum dari duplik. Ini kita temukan di pasal 115 RV ya, yang menerangkan bahwa setelah jawaban diberikan dalam persidangan, maka pengacara penggugat diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban kembali atau replik dan dapat dijawab lagi oleh pengacara tergugat atau duplik. Ya, jadi 115 RV itu sudah mengatur mengenai duplik ya, hak duplik dari tergugat. Oke, demikian
penjelasan mengenai rangkaian jawaban, replik, maupun duplik ketika kita beracara di pengadilan agama. Terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa.